Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik di sini, semoga di sana juga baik-baik ya. Selamat datang di mata kuliah Evaluasi Pembelajaran PAI. Ini materi pertama, pengantar evaluasi pembelajaran. Mari kita mulai, silahkan disimak slide berikut ini. Oke, apa itu evaluasi pembelajaran dan apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan? Berikut ulasannya. Oke, kita akan mempelajari tentang evaluasi pembelajaran. Kita akan mengenal hal pertama yang akan dilakukan adalah mengenal istilah-istilah dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, apa itu tes? Tes berasal dari bahasa Latin testum. Tes adalah tugas atau rangkaian tugas yang digunakan untuk memperoleh pengamatan sistematis yang dianggap mewakili ciri atau atribut pendidikan atau psikologis. Diingat-ingat, mewakili ciri atau atribut. Suatu instrumen atau prosedur yang sistematis untuk mengukur tingkah laku yang dirancang dan dilaksanakan kepada siswa pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat yang jelas. Menjawab pertanyaan, how well does the individual perform? Jadi, seberapa baik seseorang itu menunjukkan kemampuannya. Jadi, tes itu adalah serangkaian tugas atau rangkaian tugas supaya kita bisa memotret, bisa mengamati ciri-ciri yang ingin kita lihat. Jadi hal yang pertama kita akan lakukan adalah merumuskan indikator. Indikator itu adalah ciri atau atribut. Jadi kalau indikatornya itu terlihat, artinya sudah tercapai dari tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi itu pengertian dari tes. Kemudian apa itu tes? Ini sudah apa itu pengukuran selanjutnya. Pengukuran adalah proses pemerolehan angka-angka atau data yang mendeskripsikan atau menggambarkan taraf sifat-sifat atau karakteristik khusus yang dimiliki atau terdapat pada seseorang. Pengukuran pendidikan adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan representasi secara kuantitatif tentang sejauh mana suatu ciri yang suatu ciri yang dimiliki oleh peserta didik. Menjawab pertanyaan how much. Jadi kalau how much nanti dijawabnya dengan jumlah, dengan angka. Gitu. Jadi pengukuran ciri dari pengukuran itu adalah memperoleh angka 20, 10, 80, 100. Jadi itu ciri dari pengukuran. Ciri-ciri atau atribut tadi yang kita ambil dari tes itu diwujudkan dalam bentuk angka. Kemudian apa itu penilaian? Setelah ada tes, ada pengukuran, kemudian ada penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang peserta didik, kurikulum, program, dan kebijakan pendidikan. Penilaian adalah proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Menjawab pertanyaan what value, gitu ya. Jadi penilaian ini memperoleh informasi yang digunakan untuk membuat keputusan. Jadi dari angka-angka itu kemudian dimaknai, diberi makna. 90 itu maknanya apa, 100 itu maknanya apa, kemudian kita mengambil keputusan dari makna tersebut. Itu pengertian dari penilaian. Kemudian, apakah evaluasi? Evaluasi adalah proses di mana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan latar belakang serta perlakuan dari evaluator. Suatu proses menggambarkan evaluan siswa dan menimbang makna dan nilainya. Menjawab pertanyaan what value juga. Oke, ini adalah hubungan evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Di kotak yang paling dalam sendiri ada tes atau non-tes. Kemudian setelah tes dan non-tes ada ruang lingkup pengukuran, setelah pengukuran ada ruang lingkup penilaian, kemudian di atas semua itu semua aspek ini masuk ke dalam ruang lingkup evaluasi. Jadi yang paling luas ini adalah ruang lingkup evaluasi. Penilaian, pengukuran, dan tes maupun non-tes itu masuk dalam ranah evaluasi. Evaluasi pembelajaran, proses yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian penjaminan
pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas, nilai, dan arti pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran itu artinya guru memberi kesimpulan nanti terhadap kualitas hasil pembelajarannya, apakah tercapai atau tidak. Kemudian kalau tidak tercapai, kendalanya apa, kemudian apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan. Jadi bentuk pengendalian, bentuk penjaminan mutunya, dan penetapan kualitasnya. Jadi disimpulkan ini berkualitas atau tidak pembelajarannya itu dari hasil evaluasi pembelajaran tersebut. Dan kenapa harus ada evaluasi pembelajaran? Karena evaluasi pembelajaran ini memang tugasnya seorang guru sebagai bentuk tanggung jawab guru terhadap kepala sekolah, terhadap orang tua murid, gitu, terhadap pemerintah, gitu kan. Jadi bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Penilaian hasil belajar, proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menilai pencapaian proses dan hasil belajar peserta didik. Jadi ini penilaian hasil belajar. Hasil belajar itu kemudian dinilai untuk kemudian ditarik kesimpulan apakah sudah tercapai secara prosesnya, bagaimana hasil pembelajarannya. Baik, supaya lebih memahami perbedaan dari tes, pengukuran, dan penilaian maupun evaluasi, ini ada contohnya adalah dalam kelas. Ibu Ais ingin mengetahui apakah peserta didiknya sudah menguasai kompetensi dasar dalam mata pelajaran akidah akhlak. Untuk itu, Ibu Ais memberikan tes tertulis dalam bentuk objektif pilihan ganda sebanyak 50 soal pada peserta didiknya. Artinya, Ibu Ais sudah menggunakan tes. Tesnya apa? Ya ini, 50 soal ini. Selanjutnya, Ibu Ais memeriksa lembar jawaban peserta didik sesuai dengan kunci jawaban. Kemudian, sesuai dengan rumus tertentu dihitung skor mentahnya. Ternyata skor mentah yang diperoleh peserta didik sangat bervariasi. Ada yang memperoleh skor 25, 36, 44, 47, dan seterusnya. Sampai di sini sudah terjadi pengukuran. Kenapa? Karena ada muncul angka 25, 36, 44, 47. Itu yang tidak masuk dengan pengukuran. Angka atau skor-skor tersebut tentu belum mempunyai nilai atau makna dan arti. Untuk memperoleh nilai dan arti dari setiap skor tersebut, Ibu Ais melakukan pengolahan skor dengan pendekatan PAP. Hasil pengolahan dan penafsiran dalam skala 0 sampai 10 menunjukkan bahwa skor 25 memperoleh nilai 5, berarti tidak menguasai. Skor 36 memperoleh nilai 6, berarti cukup menguasai. Skor 44 memperoleh nilai 8, berarti menguasai. Dan skor 47 memperoleh nilai 9, berarti sangat menguasai. Sampai di sini sudah terjadi proses penilaian. Ini contoh dalam ruang lingkup hasil belajar. Jika Ibu Ais ingin menilai seluruh komponen pembelajaran, ketercapaian tujuan, keefektifan metode dan media, kinerja guru, dan lain-lain, barulah jadi kegiatan evaluasi pembelajaran. Jadi dari contoh tersebut kita bisa melihat apa perbedaannya, gitu ya. Jadi setelah tes dikoreksi muncul angka, itu dimaksud dengan pengukuran. Kemudian dari angka tersebut dimaknai, diberi arti, itu yang disebut dengan penilaian. Diberi arti artinya kalau 36 berarti nilainya 6, cukup menguasai. Ada yang menguasai atau yang sangat menguasai. Kemudian dari situ dianalisis lagi bagaimana tingkat penguasaannya, apakah 100% sudah menguasai, berapa persen yang belum menguasai, misalnya. Dari situ kita bisa melakukan evaluasi pembelajarannya. Misalnya yang menguasai hanya 30%, 70%-nya tidak menguasai, maka kita evaluasi. Mungkin metode atau medianya kurang efektif. Begitu. Baik, ini materi untuk pengantar evaluasi pembelajaran. Saya harap teman-teman sudah paham tentang istilah-istilah yang akan sering kita dengar ke depannya terkait dengan evaluasi pembelajaran. Jadi apa itu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.